Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dewan Perwakilan Rakyat DPR memulai penyusunan draft rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Perumusan RUU Perampasan Aset dimulai dengan rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Badan Keahlian DPR. RDP dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi 3 Sari Yuliati. Dalam rapat ini anggota Dewan mendengar paparan Ketua Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono atas naskah akademik dan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sari menyebut rapat ini sebagai permulaan dalam memberikan kepastian hukum untuk memulihkan dan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana. Ia memastikan partisipasi publik akan ditampung sepanjang pembahasan RUU ini. Atau digunakan untuk melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim. Ini kami mensinkronkan di dalam Undang-Undang Narkotika. Rapat ini juga dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat menyaksikan bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 telah memulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana secara serius, simultan dan terkoordinasi, mengingat adanya keterkaitan substansial antara RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana dengan rezim penegakan hukum pidana. Yang juga jadi sorotan saudara, putusan Komisi Informasi Pusat menyebutkan bahwa ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar Pilpres merupakan informasi terbuka untuk publik. KPU diminta memberikan informasi tersebut kepada pemohon atau masyarakat. Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan seluruh gugatan Bonatua Silalahi yang meminta ijazah yang digunakan Joko Widodo mendaftar Pilpres ke KPU. Ketua Majelis KIP Handoko Agung Sabutro menyatakan ijazah Jokowi termasuk informasi terbuka untuk publik. Karena itu, KIP meminta KPU untuk memberikan ijazah Jokowi pada pemohon. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Bonatua menyatakan putusan KIP sebagai bentuk kemenangan publik. Ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. KPU menyatakan hingga Rabu kemarin belum menerima salinan keputusan KIP. Komisioner KPU Iva Rosita melalui pesan tertulis mengatakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabiro Hukum KPU apakah telah menerima salinan putusan perkara KIP nomor 074 sebagai bahan untuk kami pelajari. Dan kebetulan kami bertujuh belum kumpul lengkap pasca putusan sidang KIP ini, karena sebagian masih bertugas di luar kota. Segera setelah itu, kami putuskan dalam pleno untuk langkah selanjutnya. Sementara Ketua KIP periode 2009-2013, Ahmad Alamsyah Saragih menyarankan KPU tidak perlu banding, karena putusan KIP sudah jelas. Ini adalah sebuah hak publik ya, dan yang lebih penting, kalau kekuatan ini putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dan maka saya sarankan sebaiknya KPU nggak usah banding, nggak usah sudah terang benderang ya, supaya semua proses-proses election ke depan itu sudah ada acuan. Jadi nggak usah, ya malu aja kita ya sebagai bangsa ya, masa cuma mengakses informasi seperti ini aja. Oh jadi Anda menyarankan bahwa KPU ini sebenarnya tidak usah untuk mengajukan banding ya? Saran saya. Pasca putusan KIP, KPU masih memiliki waktu 14 hari untuk melayangkan banding ke PT UN. Bila tidak, KPU harus membuka dokumen informasi ijazah Jokowi pada publik. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu bagaimana KPU harus menyikapi putusan KIP yang memutuskan bahwa salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka? Kita ulas bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia yang nanti akan bergabung dan sudah hadir di studio Kompas TV Koordinator Nasional JPPR Randy Umboh. Selamat malam Bung Randy. Ya, selamat malam. Nah, kalau bicara soal apa yang harus dilakukan KPU, sebenarnya kan kalau dari putusannya KIP ini, KPU punya waktu 14 hari kalau memang mau mengajukan banding. Tapi menurut Anda, apa sebenarnya yang harus segera dilakukan oleh KPU? Sikapnya sebaiknya seperti apa? Ya, segera tindak lanjuti. Memang, jadi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan, Undang-Undang 14 2008, diatur hukum acaranya. Kalau dalam konteks sengketa informasi publik, putusannya tidak diterima oleh salah satu pihak, pasal 48 ya, itu boleh mengajukan secara tertulis gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, bagi badan publik negara, itu pasal 47. Nah, itu badan publik manapun termasuk KPU. Tapi dalam konteks ini, salinan ijazah calon presiden kan 2014-2019 ngapain juga kalau ada opsi itu dan dilakukan oleh KPU. Mengapa menurut Anda sebaiknya ditunjukkan? Iyalah, bukan ditunjukkan, dilaksanakan, diterima aja putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Publik bagi kami rasa ya. Tapi instrumen hukum itu ada. Nah, itu 14 hari setelah putusannya diterima oleh KPU. Salinannya ya. Salinannya. Walaupun saya cek di website juga KIP belum ada itu. Padahal sebetulnya Badan Informasi Publik ini kritik juga buat KIP. Harusnya saat dibacakan, saat itu juga langsung diupload di websitenya. Ya, kita minta informasi ke berbagai pihak, tidak diberikan juga itu. Jadi sebagai lembaga informasi publik harus cepat dong. Nah, dalam konteks tadi, pertanyaan tadi, kami rasa bahwa tindak lanjut saja, nggak usah ada gugatan keberatan lagi ke PT-UN tadi. Untuk kasus ini kan hanya yang diminta ditunjukkan apa? Salinan, berarti fotokopi kan? Ya. Fotokopi ijazah calon presiden Pak Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Fotokopi. Nah, yang diberikan saat ini kan dan yang dimiliki oleh pemohon informasi publik itu sudah dijelaskan tadi, ada di cuplikan kan? Diberikan tapi ditutup beberapa item, nomor ijazah lah, nomor induk mahasiswa lah, dan tanda tangan dan lain sebagainya. Ada kurang lebih 9 item. Jadi diberikan saja. Kan hanya salinan. Kalau dilakukan gugatan sebagaimana pasal 47 48 Undang-Undang 14 2008 Keterbukaan Informasi Publik tadi, justru publik, masyarakat akan bertanya-tanya. Ada apa ini? Justru orang berpikir, wah ini something wrong ini dengan ijazah, iya kan? Oke, nah jadi kalau menurut Anda tindak lanjut yang harus dilakukan KPU adalah yang menindaklanjuti putusan, bukan mengajukan gugatan ke PT-UN begitu? Itu yang lebih dianggap bijak? Yes, menerima saja putusan adjudikasi itu, ya perintah dari Komisi Informasi Publik, walaupun ada instrumen hukum yang ruang untuk yang diatur oleh undang-undangnya. Dan itu hak dari itu KPU hak sebagai dari salah satu KPU. pihak. Silakan saja, tapi ingat ada putusan surat 731 waktu itu kan, pernah yang soal lagi ijazah ini kan sangat sensitif, langsung ada dicabutkan surat itu. Jadi intinya bahwa kami melihat ini masalah karena sudah membuat keresahan publik dan lain sebagainya, penuh kecurigaan, orang masing-masing punya keyakinan, ya kan, keyakinan soal ijazah ini apakah dalam tanda petik bukan nggak usah pakai tanda petik deh, asli atau palsu, ya kan, masing-masing punya keyakinan. Apalagi itu kan memecah kan publik, memecah pemilih, ini kan kondisinya memecah rakyat saat sedang panas soal kasus ijazah yang belum selesai. Nah, meskipun ini ranahnya di KIP, tapi sebenarnya apa yang menurut Anda akan muncul di persepsi publik jika KPU memutuskan untuk mengambil gugatan dalam waktu 14 hari ini? Wah, itu tadi yang saya bilang. Orang berpikir ini something wrong, ada masalah yang sangat serius justru ini. Iya kan? Kenapa demikian? Kenapa bisa jadi persepsi ada something wrong tadi itu? Iya, karena kan ini kalau saya untung ada Kompas kan, kita nonton live-nya kan yang
pembacaan putusan itu kan yang diputuskan yang untuk kasus ini ya Bonatua kan memberikan salinan fotokopi ya kan yang dilegalisir ijazah calon presiden. Nah, kalau sebetulnya kami berpandangan begini, yang namanya persyaratan kayak ijazah itu kan ngapain juga disembunyikan, diberikan aja, ya kan, diberikan aja. Nah, KPU dalam konteks ini kan pelaksana undang-undang, semua undang-undang, termasuk dalam konteks ini ada putusan adjudikasi daripada Komisi Informasi dan menyatakan bahwa ya ini bukan informasi yang dikecualikan. Bukan informasi yang dikecualikan. Nah, berarti logikanya kalau bukan informasi yang dikecualikan, apa? Ini informasi publik. Nah, kalau informasi publik kan ini free access, ya kan? Bisa diakses atau diminta siapapun pemohon informasi publik. Itu asasnya, asas ada di pasal 3, Pak. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya dilakukan gugatan, nah publik langsung pikir, wah, jangan-jangan ada apa-apanya, ya kan? Ini kan cuma masalah salinan ijazah kok. Bukan soal asli atau palsunya ijazah. Tapi salinannya saja yang dimintakan. Yang diberikan oleh calon presiden waktu 2014 mencalonkan diri dan 2019. Ya. No problem, karena kan ini election pemilihan umum kan urusan publik dan sudah selesai dan tidak juga berakibat hukum dalam konteks apakah membatalkan presidensinya Pak Jokowi dari 2014, 2019 sampai 2000? Enggak kan? Enggak ada, iya kan, tidak berdampak hukum. Justru yang terjadi adalah keresahan publik. Kalau KPU misalnya menindaklanjuti, melakukan keberatan tertulis berdasarkan pasal 4748 tadi. Oke, saya tanyakan ke Bung Doli. Selamat malam, Bung Doli. Malam, Fris. Nah, kalau dari Bung Doli, apakah memang, ya meskipun itu haknya KPU ya, kalaupun mau melakukan gugatan dalam waktu 14 hari ini ke Petun. Tapi kalau tadi Bung Randy bilang dari JPPR, ya sebaiknya agar tidak menimbulkan persepsi ada something wrong di balik ini, ditunjukkan saja salinan sesuai dengan putusan dari KIP. Apakah Anda sepakat demikian, Bung Doli? Iya, saya kira kita kembalikan saja kepada peraturan perundangan yang berlaku ya. Nah, di sini kan memang KIP itu diberi kewenangan untuk melakukan jawaban terhadap permohonan dan kemudian sudah diputuskan. Nah, keputusannya itu adalah bahwa soal salinan ijazah itu adalah informasi yang terbuka terhadap publik gitu. Nah, tentu kan saya kira itu mengikat, walaupun kemudian ada tahapan berikutnya dimungkinkan orang untuk melakukan gugatan dan seterusnya. Nah, itu kembali ke KPU saja. Tapi menurut saya sih sebetulnya sama ya, karena memang ini sebuah keputusan yang memang sudah diatur dalam peraturan perundangan kita dan itu tentu harus dihormati. Nah, kalau kemudian ada masyarakat yang ingin meminta penjelasan atau informasi itu ke KPU, ya saya kira memang itu juga hak dari masyarakat kita dan tinggal KPU-nya saja ini. Dan menurut saya betul tadi bahwa kalaupun ini ada pihak atau kelompok masyarakat yang meminta, ya kan nggak ada soal juga sebetulnya untuk bisa ditunjukkan informasi itu gitu. Ya, apakah dengan ini juga harus ada revisi ke depannya soal peraturan perundang-undangan, ya harus dibuka ijazah tidak hanya presiden tapi juga berbagai jenjang kepala daerah atau bahkan juga anggota DPR. Apakah harus sejauh itu? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.